Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah video tugas analisis pangan dari Bapak Muhammad Taufik. Dengan kita beranggotakan saya Purwahidi Wijaya Putra dengan NIM 025 dan teman saya yang ada di sebelah kanan dengan nama Niha Zahwa Kiani dengan NIM 023. Terus sebelah kiri saya ada Salsa Nur Najmi dengan NIM 01. Selanjutnya langsung akan dilanjut materi. Apa itu susu evaporasi? Susu evaporasi dibuat dengan menghilangkan sebagian besar air dari susu segar. Dalam materi yang akan kami jelaskan, metode yang digunakan adalah climbing film evaporator. Kenapa harus dengan metode climbing film evaporator? Karena alat ini bekerja dengan tekanan vakum. Artinya, susu bisa mendidih di suhu rendah, sekitar 132 derajat Celcius hingga 176 derajat Celcius uap panasnya. Namun, suhu pada susu dijaga agar nutrisi tidak rusak. Hasilnya, kadar air turun drastis hingga 60% dan susu menjadi pekat. Selanjutnya, kita akan membahas komponen apa aja sih yang terdapat dalam alat climbing film evaporator ini. Yaitu yang pertama komponen pipa pemanas atau heating tubes. Yaitu pipa vertikal panjang yang digunakan sebagai penukar panas. Yaitu tempat susu dipanaskan oleh uap atau bisa disebut sebagai steam di luar pipa. Selanjutnya ada komponen feed inlet. Yaitu susu segar yang masuk dari bagian bawah pipa. Penjelasannya yaitu susu segar atau feed dialirkan dari bagian bawah pipa pemanas. Selanjutnya ada komponen uap atau vapor, yaitu uap air yang terpisah menuju bagian atas atau separator. Karena pemanasan vakum, air dalam susu menguap dan bergerak cepat ke atas. Selanjutnya ada komponen climbing film, yaitu lapisan tipis susu yang didorong uap air ke atas dinding pipa. Uap air ini mendorong lapisan tipis susu membentuk film yang bergerak naik di sepanjang pipa. Selanjutnya ada komponen separator, yaitu ruangan di bagian atas untuk memisahkan cairan dan uap. Di bagian separator, uap air ditarik keluar menuju kondensor, sementara susu yang sudah pekat turun ke wadah penampung. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu susu pekat atau concentrate outlet, yaitu susu evaporasi yang keluar dari bawah separator. Prinsip ini meminimalkan waktu kontak susu dengan panas, sehingga kerusakan nutrisi dan pembentukan warna coklat atau browning akibat reaksi Maillard dapat dikurangi. Selain nutrisi, parameter fisik sangat penting. Fokus utama kita adalah titik beku atau freezing points. Seperti yang terlihat pada grafik ini, terjadi penurunan drastis. Titik beku susu evaporasi mencapai minus 0,829 derajat Celcius, jauh lebih rendah daripada susu segar. Kenapa ini terjadi? Karena saat air diuapkan, semua zat terlarut, terutama protein kasein, menjadi sangat padat dan saling berdekatan. Peningkatan konsentrasi inilah yang secara signifikan menurunkan titik beku. Sementara itu, densitas atau kepadatan susu juga meningkat dari 1,028 menjadi 1,051 gram per mili, yang sejalan dengan hilangnya air. Untuk pH, angkanya memang turun sedikit menjadi 6,14 atau lebih asam. Meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan, namun penurunan pH ini penting karena berhubungan dengan stabilitas panas susu. Analisis titik beku ini pada akhirnya membuktikan bahwa proses evaporasi berhasil menciptakan larutan susu yang lebih pekat dan terkonsentrasi.
Kalau tadi kita sudah lihat perubahan fisiknya, sekarang mari kita bedah isinya. Karena airnya sudah diuapkan, otomatis semua komponen nutrisi lain yang tersisa menjadi terkonsentrasi. Pada tabel nomor 2 ini, ialah bukti ilmiah mengapa susu evaporasi rasanya lebih rich dan creamy. Kadar lemak naik hingga lebih dari 100%. Dari sekitar 2,9% di susu segar, melonjak menjadi 6,04% di susu evaporasi. Basically, kita dapat 2 kali lipat lemaknya. Bukan hanya lemak, protein, laktosa dan solid non-fat, semuanya ikut naik rata-rata 74 hingga 75%. Hal ini terjadi karena air telah berkurang hingga 17%. Tapi, zat gizi lain tetap ada di sana. Susu evaporasi ini benar-benar susu super. Dengan teknologi climbing film evaporator, kita bisa memaksimalkan kandungan gizi tanpa merusak struktur, sehingga kita mendapatkan susu dengan nutrisi yang jauh lebih padat. Terakhir, perhatikan kadar air yang turun signifikan dan mineral yang juga terkonsentrasi sekitar 43%. Keseimbangan mineral ini sangat penting untuk memastikan susu tetap stabil dan tidak gampang terpecah saat dipanaskan lagi.